Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke hari ini kakak yang masuk ya, karena Pak Deris lagi ada kegiatan ya. Jadi untuk materi ya mungkin saya tidak terlalu panjang lebar untuk menjelaskan mengenai materi ini ya. Jadi cukup kisi-kisinya saja ataupun dasar garis besarnya saja ya. Kemungkinan nanti pas saat dengan Pak Deris mungkin lebih ke lebih jelasnya ya, karena untuk pengalaman sebenarnya lebih banyak Pak Deris ya, seperti untuk uh, teknis maupun untuk arsitektur dalam melakukan manajemen jaringan ataupun manajemen infrastruktur jaringan komputer ya. Kalau kakak, kalau saya banyak di main di information security-nya, banyak di information security khususnya di pentest ya, baik itu di web application, network dan infrastruktur seperti jaringan ya, tetap jaringan dan mobile apps ya. Namun sebelumnya ya, kalau kalian ibaratnya saya sedikit flashback dulu ya, sedikit flashback bahwa kalau kalian ingin berkecimpung ya ataupun ingin menjadi seorang network engineer ya, saya dulu mimpinya tetap jadi network engineer, pengen jadi network engineer. Saya ambil MT CNA dulu, kemudian saya pertama kali ya, sebelum Pak Ahmad Herianto saya yang pertama kali, terus karena sudah kadaluarsa ya, terus rencananya saya ingin fokus ke security karena eh, dulunya, karena macam mana lah nyebutnya ya, kalau di security ini lebih lebih harus tahu semuanya seluk beluknya gitu. uh, Vulnerability ataupun celah-celah yang ada di berbagai macam infrastruktur seperti itu ya. Terus apa saja sih yang akan kita pelajari, misalkan kalau kita ingin fokus ya, kalau di Comnet itu, di Comnet Research Group itu banyak fokusnya di network juga, information security juga, heterogeneous juga, seperti itu ya, distributed system juga. Jadi kita emang SK-nya emang ada di situ ya. Nah terus saya pengen juga ya kalian juga aktif juga untuk ngoprek ya, rajin-rajin belajar ngoprek ya, seperti ya belajar tentang konfigurasi ya. Jadi belajar dari internet ataupun tutorial, baik itu di YouTube ataupun uh, di YouTube maupun ya di tutorial bahasa Inggris ataupun di forum ya. Jadi kalian tidak mesti belajarnya itu di ini di mata kuliah ataupun di pertemuan ya. Jadi saya sarankan ya kalian juga aktif ya. Kalau kalian ingin passion, ingin jadi network engineer ya, coba di belajar di ataupun ngoprek-ngoprek di vendor-vendor tertentu seperti Cisco, Juniper, Mikrotik seperti itu. Toolsnya kan ada banyak ya. Kalau di Cisco kan ada paket tracer untuk melakukan simulasinya ya. Kemudian untuk emulator dan lain-lainnya itu ada GNS3 seperti itu ya. Semuanya harus kalian juga harus aktif ya. Kalau kalian pengen menjadi seorang network engineer seperti itu ya. Ataupun kalau seorang saya sebut saja seorang pentester ya, saya juga belajar ibaratnya itu praktis ataupun nge-lab mengenai mesin-mesin tertentu, misalkan yang purna-label, kemudian nanti saya akan lakukan penetrasi seperti itu ya. Saya harap kalian juga aktif, ya aktif lah pokoknya. Oke. Nah terus saya ingin berbagi ya apa saja resort-resort yang saya pelajari ya, terutama misalkan di network ataupun di jadi network terkhususnya ya. Oke, ini punya saya ya.
Ini kalau kalian bisa lihat, ini ya semuanya. Ini berbasis Cisco, jadi kalian tidak, jadi kalian jangan salah ya, saya masih tetap belajar ya. Ini kalau banyak tutorial-tutorialnya. Oke, kemudian dari Cisco pakai tracer, bagaimana melakukan ataupun belajar Cisco pakai tracer seperti itu, ya. Jadi ini basicnya itu CCNA, ya, ataupun dari Cisco. Jadi di sini banyak juga. Ini saya juga masih belajar ya, karena teknologi sekarang makin berkembang pesat seperti itu, ya, makin berkembang pesat. Ya, saya banyak ya nih, resource-nya. Terus ya ada cheat sheet-nya. Oke, banyak. Kemudian ini kalau kalian ingin mengambil exam ataupun sertifikasi, bisa kalian ambil CCNA ataupun Microtik ataupun Juniper, nama ininya, nama sertifikasinya. Oke. Kalau nanti kalian semester ganjil, kalian nggak bisa ngambil mata kuliah keamanan jaringan komputer. Nah, itu kemungkinan banyak resource ini, saya juga masih belajar juga di sini resource saya ataupun bookmark saya, ya. Oke. Jadi nanti kalian mungkin banyakkan pening kepala, ya. Sama juga sih, karena belajar ini itu tidak bisa langsung bisa. Jadi ataupun satu pertemuan tidak mesti langsung bisa seperti itu. Jadi kalian juga harus aktif di luar itu untuk menggali informasi atau belajar lagi seperti itu, ya. Lebih saya sarankan ya kalian banyak inilah, banyak melakukan eksperimen seperti itu. Jadi untuk main ataupun hal yang tidak bermanfaat itu diinikan dulu lah, ya, sebelum kalian akhirnya nanti bisa goal kalian tuh bisa eskom dan bisa bekerja seperti itu, ya kan. Ini kalian semester 6 ya ini. Halo. Iya Pak, 6. Nah, ini semester 6 ya. Nah, kalau bisa nanti kalian semester 6 bisa langsung sesudah itu semester 7 kalian sudah ngambil sudah selesai lah A1, ya. Semester genap semester 8 genap terakhir itu kalian sudah TA2 dan selesai seperti itu. Ya, tidak ada nunggu lagi seperti itu kan, waktu terus berlanjut, kalian masih nanti sajalah. Kalian jangan berharap seperti patokan seperti ini, kawan aku aja belum, ya kan. Kawan aku aja belum, masa aku harus bergebuk duluan. Nah, jangan seperti itu. Ya, kalau bisa ya kalian jadi patokan seperti itu. Hilangkanlah ibaratnya itu gengsi-gengsi seperti itu. Atau enggak ya berpikiran, nanti sajalah kawan aku masih aja. Oke. Ya, sekarang tuh ada di kalian semua ya. Kalau kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah lah selesai ini, ya. Oke, jadi nanti kalian bisa selesai dengan tepat waktu dan bisa selesai itu langsung mencari pekerjaan seperti itu, ya. Susahnya kita, kalau saya juga alumni ya, saya mengerti juga pasar Cak Mano ataupun kita ini kan lulusan alumni sistem komputer ini bagaimana, ya. Tahu saya. Oke, jadi saya dulu kalau sudah alumni, saya sebenarnya pengen jadi network engineer ya, tapi saya jatuhnya itu balik lagi ke kampus seperti itu, terus bekerja di ICT juga, ICT Fasilkom, kemudian laboran dulu, ya. Oke, terus lanjut S2 sampai S2 bisa ngajar nih sekarang. Ya, tetap juga saya melakukan setting konfigurasi, ya, terus di pentest juga seperti itu, ya. Jadi kalian juga harus tetap lah, mulai sekarang lah, ya, berhentilah sesuatu hal yang tidak bermanfaat, itu berhentilah hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Saya
Kalau saya juga stop main game. Saya sekarang bukan lagi gamers, dulu saya gamers juga. Ya, kalau saya gamers itu saya lebih gila mungkin daripada kalian. Saya hampir 12 jam bisa bermain game. Ya 12 jam non-stop. Ya, tapi saya berhenti ya sekarang. Saya paksa supaya fokus seperti itu. Untuk apa kan seperti itu kan? Ya kan? Kalau kalian ada ya mungkin gamers terus mengikuti kompetisi, ya mungkin bagus ya. Ya kalau kalian cuma wasting time, kalau bisa jangan seperti itu. Ya, saya juga dulu bermain game, saya ikut kompetisi ya, kompetisi regional Sumatera Selatan itu ikut juga, cuma nggak menang lah. Ya paling 10 besar lah seperti itu. Terus nggak sampai seperti ya pro player seperti itu. Ya. Nah, itu saja mungkin untuk apa namanya, masukan ke kalian, untuk ke saya juga ya. Saya juga ini masih belajar. Ya, saya kalau bisa jangan sampai kalah ya dengan saya seperti itu. Kalau bisa susul lah saya seperti itu. Masih sempat nyusul kok. Oke. Maksudnya skill-skillnya itu, skill-skillnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk network monitoring. Sebenarnya di mata kuliah administrasi Jarikom dan manajemen ini itu lebih bagaimana kita sisi seorang manajer network engineer dan manajer IT ya. Jadi slide ini itu dari NCKU, National Cheng Kung University di Taiwan sana. Ini kampus top 10 lah kalau nggak salah, top 10. Ya, kampus saya juga top 10. Kalau saya NTUT kalau saya ya di Taiwan. Saya lulusan Taiwan juga, ini Taiwan. Kemudian kita balik ke sini, kembali ke slide. Untuk monitoring ya, untuk network monitoring lebih ke bagaimana kita melakukan memanage dan mengetahui sistem-sistem pada alur flow pada device di infrastruktur jaringan kita seperti itu. Nah, nanti akan kita pelajari node-node tertentu yang akan terpasang pada ada node master dan sleep kalau nggak salah seperti itu. Oke, nah di sini yang perlu kita pelajari itu adalah tentang introduction, monitoring arsitektur, performa monitoring, fault monitoring, dan counting monitoring. Ya, oke, untuk introduction, nah ini untuk network monitoring kita melakukan observasi dan melakukan analisis setiap status perilaku behavior pada end system. End system itu pada setiap sistem ya, device seperti itu, node. Nah, kemudian melakukan intermediate system dan subnet network ataupun pada bagian-bagian jaringan yang terhubung ataupun yang akan kita konfigurasikan ya, ataupun yang akan kita manage seperti itu. Jadi setiap end system itu pada ataupun device tersebut ya, itu akan kita analisis dan observasi ya, baik itu statusnya apa, apakah nanti terjadi error atau statusnya down apa segala macam. Nah, disitulah untuk kita lakukan yang namanya monitoring. Nah, 3 desain di sini, mayor desainnya pada network monitoring. Yang pertama itu akses ya, untuk monitoring ataupun memonitor informasi. Jadi kita bagaimana mendefinisikan monitoring ataupun informasi terhadap device atau operating system itu. Bagaimana, yang kedua, bagaimana kita mendapatkan informasi dari sumber ya ke manajer. Jadi intinya kita seorang network engineer dan seorang manajer IT di sini yang bisa kita menghandle sebuah infrastruktur jaringan seperti itu. Kemudian desain dari monitoring ataupun mekanisme monitoring. Ya, bagaimana hal terbaik kita untuk mendapatkan informasi dari resource ataupun device-device yang terhubung dengan network dengan monitoring ya, network monitoring tersebut.
aplikasi ya, aplikasi di sini itu lebih ke aplikasi yang dilakukan oleh aplikasi untuk memonitoring intinya. Jadi bagaimana kita memonitoring ataupun memantau ya, ataupun mendapatkan informasi yang digunakan pada atau berbagai bermacam manajemen di secara fungsional ya, secara fungsional. Jadi kita ibaratnya itu setiap node ataupun end system tadi itu akan kita hubungkan ke application ataupun konsep dari sini ya, akses, desain, dan application ya. Jadi ada application-nya, bagaimana kita mendesainnya ya. Oke, kemudian bagaimana kita mengaksesnya untuk mendapatkan informasi, desain untuk memonitoring ataupun dari mekanisme monitoring, kemudian aplikasi untuk memantau informasi seperti itu. Kemudian di sini outline network monitoring arsitektur. Nah, ada statik dan dinamik. Nah, statik ya, kalau dari monitoring network monitoring information ini ya, kalau dari statik ya, itu karakteristiknya itu ya memiliki karakteristik tentang konfigurasi yang ada pada end system tadi, yang sedang ataupun yang sudah ada seperti itu ya, dan merupakan elemen di dalam konfigurasi tersebut. Oke. Nah, di sini termasuk number ataupun identifikasi dari port ya, port pada router seperti itu ya, port pada router. Dan di sini bagaimana secara tipikal apakah mengenerate ya, bagai dari setiap elemen ya, dari setiap elemen-elemen yang ada pada konfigurasi tersebut, apakah tidak di-generate-nya bagaimana, ataupun how to, ataupun bagaimana ya, tadi how to tadi bagaimana cara mengenerate-nya, terus secara tipikalnya itu bagaimana ketika dia mengenerate dari sebuah elemen tadi ya. Nah, di sini ada informasi yang tersedia ke manajer ya, yang akan oleh agen ya. Jadi manajer ini sebenarnya tuh kayak bukan manajer IT ya, tapi yang akan melakukan yang namanya lupa aku. Ya, manajer itu ibaratnya bukan yang memanage, maksudnya ya tetap memanage, tapi agen ini ibaratnya itu istilah yang ada di setiap device tersebut. Nah, dia akan pada saat kita melakukan monitoring terhadap network, agen itu akan ada di setiap device masing-masing yang akan kita monitoring tadi ya. Oke, kemudian ada juga proxy seperti itu. Oke, tunggu dulu, ini ada azan ya. Ntar yang lagi ada azan, ntar nanti dulu.
Oke, lanjut kita ke dynamic ya. Oke, dynamic. Ntar kita tunggu Pak Derisnya mau masuk kayaknya. Oke, kita tunggu. Ini saya lanjut ya. Terus Oke, ini kita lanjut ke dynamic informasi ataupun information dynamic. Ya, jadi kalau statik tadi ya kita melihat karakteristik dari konfigurasi ya. Kemudian kalau dynamic itu ya berhubungan dengan kejadian ataupun event ya, event pada network tersebut seperti perubahan status ya dari protokol ya yang ada pada mesin ataupun node ataupun end system tersebut. Kemudian transmisi dari paket pada network ataupun pada jaringan. Nah, di sini berkaitan juga ya untuk dynamic informasi juga itu berkaitan bagaimana collected ataupun data yang terkumpul ataupun informasi yang terkumpul dan di store ataupun disimpan oleh network ya network elemen ya network elemen yang bertanggung jawab terhadap underlying ibaratnya itu yang menjadi poin utamanya ya seperti itu pada kejadian tersebut. Nah, ini untuk static dan information. Nah, untuk dan dinamik juga. Nah, kalau secara statical juga di sini ada statical informasi itu mengarah pada dynamic dari dynamic informasi seperti rata-rata number of packet yang ditransmisikan per unit waktunya di sini. Ya, jadi ada apa namanya? Secara statistik ya. Jadi nanti kita akan mengarah ke quality of service-nya bagaimana ya ataupun ke rata-rata dari number paket yang terkirim dan diterima oleh device seperti itu. Kemudian di sini statistical informasi juga itu adalah hasil generate informasi dari berbagai sistem ataupun dari sistem ya yang mempunyai akses ke underlying dynamic informasi ataupun ke informasi dinamis seperti itu. Oke, nah ini untuk secara manajemen information base-nya ini secara real time. Jadi secara real time itu ibaratnya itu langsung pada saat itu ya. Misalkan untuk secara monitoring kalau kita melihat misalkan di task manager di sistem operasi Windows kan itu ada yang namanya monitoring setiap sistem ataupun aplikasi yang sedang berjalan pada sistem operasi tersebut ya. Nah, kalau di network monitoring juga itu sama sih ya, ada juga tapi dia lebih memantau pada device-device yang terhubung ke dia ya. Nah, agen itu ada di device yang dimonitoring tadi ya. Nah, ini ya kalau secara statistical base database ya ini lebih ke apa namanya manajemen informasinya ataupun organisasi dari manajemen informasi untuk melakukan monitoring ya. Jadi di sini ada berbasis
sensor database ya. Di sini ada switch server, buffer sort, station info server, switch buffer, kemudian ada switch source, kemudian di sini ada status sensor ya, direct status sensor dan event sensor. Oke, di sini ada configuration database ya. Nah, di sini ada dynamic database, itu lebih ke state variable ya, kemudian ada event variable ataupun variable setiap event kejadian dan status dari variable itu apa ya. Nah, dari sini tadi dari sensor database itu ada sensor aktivasi dan ada data collection. Nah, di sini akan di sensor database ini dari setiap device itu akan mengirimkan ke sini ya, ke dynamic database sampai ke statistical database. Statistical ini untuk perhitungan secara statistik ya. Oke, nah dari sini kita akan melihat nanti quality of service-nya seperti time delay, throughput, packet loss, kemudian ada call block di sini. Nah, untuk sini prosesnya disebut abstraksi dari abstraction of state and event variable. Maksudnya proses abstraksi ya dari variable state dan event ini. Ya. Di sini kita akan melihat static database ini berupa sensor ataupun informasi setiap device ya, pada masing-masing device. Oke, nah ini Pak Dery sudah masuk ya. Saya akan stop share dulu. Oke, bentar. Ya Pak. Halo. Iya, Wan. Lanjut, Wan. Kak Wanda. Ya, Pak. Lanjut, Wan. Kak Wanda. Oh ya, Pak. Saya baru sampai nih. Saya baru sampai dari lagi. Tadi maaf ada tamu tadi. Ini sudah mulai belum kelasnya? Sudah mulai, Pak. Mungkin Bapak sudah, bisa lanjut, ini. Lanjut, Wan. Saya monitor aja ya. Lanjut, saya kelas ini sebentar, Wan. Kelas ini sudah daftar Comnet Stock belum untuk hari Sabtu? Kurang tahu saya. Ini sudah saya informasikan, Pak, yang di ini. Ada yang sudah daftar belum untuk yang acara ini? Yang Comnet Stock, yang how to get professional certification. Kalian sudah daftar belum? Baru mau daftar, Kak? Sudah daftar, Kak. Daftarlah, sudah 300 orang ini. Kita cuma terbatas nih posisinya, karena ini dibuka nasional. Kita cuma siapkan berapa ini nih, berapa ratus nih. Mungkin 300 sampai 500 sudah siapkan, tergantung dari jumlah peserta. Lanjut Kak Wanda ya. Saya monitor Kak Iman dulu nih sama Kak Ali. Oke, Pak. Ya, siap. Ya. Nanti hari Jumat ya, satu lagi kelas satunya ya? Iya, Pak. Ya, oke, nanti Senin ketemu lagi. Ya, lanjut. Siap. Gak ada ini. Oke, bagi yang belum daftar, ntar ya. Ntar mana acaranya? Nah ini ya. Oke, jadi ibaratnya tuh bukan trik sih. Ibaratnya tuh apa sih kiat-kiat mendapat certified ataupun certification ya, ataupun professional certification. Jadi ada banyak professional certification. Misalkan kalau di network itu ada CCNA, kemudian CCNA yang yang advance-nya, kemudian untuk yang lebih medium-nya itu ada CCNP, nanti di paling atas itu ada CCIA.
Ya, karena ini berbasis vendor ya. Ini berbasis vendor. Ini dari alumni SK 2009 kalau nggak salah. Ya, 2009 SK Layo. Ya. Terus kemudian di sini ada ini dulu Rifki, Muhammad Rifki, ini Ceh ya, ini Ceh pokoknya apa namanya. Ini salah satu sertifikasi dari EC Council ya. EC Council ini yang bergerak di information security. Kemudian ada ECSA, di sini ada ECSA ini sama juga dari EC Council ya. Oke, jadi mereka ini dapat ini ya exam dulu, ujian dulu seperti itu ya. Walaupun ya tetap menggunakan cost ataupun biaya yang sangat tidak murah seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mereka mendapatkannya ya? Nah, di sini nanti ataupun apa sih kiat-kiatnya nanti. Jadi kalian pasti kan nantinya ingin menjadi seorang profesional kan ya, profesional di bidang apa seperti itu. Nah, untuk pengakuannya biasanya harus ada sertifikasi ataupun ya certified seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada Ade Rahmat. Ade Rahmat itu Rifki ini sistem komputer 2013 ya di Skalayo. Kemudian Ade Rahmat ya ini juga seorang network security engineer. Dia bergerak di blue team ya. Blue team itu istilah untuk defensif ya. Defensif kalau di security itu ada offensive dan ada defensif ya. Kalau Rifki ini lebih ke red team ataupun ofensifnya. Yang ini yang ada ini ke defensif ya. Defensif itu sama dengan blue team. Kalau ofensif itu red team seperti itu. Saya juga berada di red team ini ya. Dulu saya blue team, sekarang di red team ya. Oke, jadi keren sekali kalau kalian ingin ataupun bisa mengikuti ini dan bisa certified seperti itu ya, ataupun certified seperti mereka ini ya. Ada Rahmat ini ada CCSA, C apa ini dari apa ya, lupa saya. Kemudian ada dari Blue Team, kemudian ada juga dari EC Council ya, banyak ya, dia ini banyak kalau nggak salah ya. Tapi nanti ada lagi yang terbaru dari EC Council kalau nggak salah ya, Ceh ya, Ceh versi 11 ya. Ini versi 10 kalau yang Rifki ini versi 10. Ya, jangan lupa daftar, linknya sudah saya taruh di grup ya. Oke, gratis kok ini. Tidak dibukut bayaran. Ibaratnya sama kayak kita diskusi dengan kakak tingkat alumni ya, kayak gitu. Saya juga alumni ya. Jadi kita itu lebih kami lebih kayak gini lah dulu zaman kami. Ya sharing ya. Kita lebih senang sharing antara kita ya. Alumni seperti itu. Jadi bagaimana kegiatan di alumni, enak kan misalkan ada alumni kan, misalkan alumni nanti, oh di sini ada pekerjaan loh, ya share ke apa ada tingkatnya seperti kalian ya. Nah seperti itu. Kan kalau sudah ada alumni ini enak. Misalkan kita bingung mencari pekerjaan kan, nah nanti pasti ke kita kan, ke adik tingkatnya seperti itu. Oh mau nggak kerja di sini? Tapi harus punya kepacaan dulu ya. Kadang kita harus mengukur diri kita, baca apa lah aku nih, nah itu ya. Nah saran saya itu tadi ya, kiat-kiat saya ya kalian juga harus bisa eksplorasi lebih lanjut lah ya. Itu tadi, berhentilah dulu hal yang wasting time itu yang apa, nggak ada waktu, nggak ada gunanya menghabiskan waktu seperti itu ya. Ini jangan lupa ya. Nah, bagus ini. Nanti insya Allah kita banyak sharing-sharing dengan profesional. Ini umum kok, bukan cuma dari Comnet. Ini yang emang IO-nya itu, event organizer-nya dari Comnet ya, Comnet Research Group. Ya, jadi bukan maksudnya itu mengajak kalian, oh join ke RG ini, ke Research Group ini, bukan. Kita lebih ke sharing. Kita cuma IO aja di sini. Ya, kita lebih sharing, kalian mau konsentrasi apa ya, PA-nya apa ya, bukan maksudnya
mengajak ke RG ini atau research group ini maksudnya. Ya, kita lebih senang ke sharing. Misalkan kalau kita ada ilmu ya sudah kita bagi kan, untuk apa kita pendam-pendam seperti itu. Dan orang lain bisa saja maksudnya boleh ikut. Ayo kan. Sebagian juga kita harus beramal seperti itu. Sekalian ya, kalian kita beramal dan ibaratnya tuh ya kita peduli juga dengan adik-adik tingkat ya seperti kalian yang ini. Kalian kan masih dalam arti kata bingung kalian masih kemana ini kan, apakah saya ke jalan yang lurus, ke kanan ataupun ke kiri seperti itu. Ya, saya ngerti kan, paham kan maksudnya. Ya, oke, kalau ini sebenarnya kalau nggak mau ikut nggak apa-apa ya, cuma ini bagi saya itu bagus untuk saya juga ngikut ini, saya juga sudah daftar ya, saya juga sudah daftar ya. Ya walaupun saya juga yang ininya IO-nya, tapi saya tetap daftar di sini. Dan kalau nggak salah hampir 300 orang dari berbagai universitas di Sumsel ya yang ikut ini. Kayak Madai ibaratnya itu ini alumni kita, kakak tingkat kalian yang menjadi pembicara seperti itu. Ya, bagusnya itu ya kita seperti itu, kita yang bisa menyerap ilmunya seperti itu. Siapa tahu nanti kan kalian diajak ya, oh ada pekerjaan nih, nah bisa nggak seperti ini, nah seperti itu maksudnya, itu enak dari alumni ya. Oke, kalau kalian nanti pengennya jadi, pokoknya deket-deket lah sama kakak tingkat ini, jangan kayak buang muka. Kalian nanti pasti itu ya, pasti kalian akan memerlukan kakak tingkat ya. Ya, hormatlah dengan cutting kalian tuh. Aku nih cutting kalian juga. Senior kalian, senior ya, sorry, senior ya. Nah, nanti kalau ada apa-apa kan, oh siapa nih, ada job nih. Biasanya banyak kami ya ngasih job ke siapa, misalnya adik tingkat yang ini kadang jual mahal. Nah, itu saran saya sih, ya tetaplah kalian hormat dengan kakak tingkat kalian, jangan buang muka, sombong gitu kalian. Ya, kami dulu kayak gitulah, ada yang kayak gitu kan. Cuma ya nanti susahnya ada nanti ada ininya. Kalian bukan ini sih namanya. Ada emang ini kejadian kok, ini kejadian. Angkatan saya contohnya dulu. Ya, angkatan saya. Kami dikucilkan dulu, pernah dikucilkan ya. Oke, karena salah kami sendiri sih. Kami terlalu, ada sebagian kami terlalu jual mahal dengan kakak tingkat seperti itu. Ya, jadi kalau saya sih akrab ya. Jadi banyak ke kakak tingkat yang lain ya, seperti senior ya. Sampai juga saya sekarang ya dengan adik tingkat juga saya akrab ya. Seperti itu. Oke, balik lagi ke diri kalian sendiri lah ya. Oke, jangan lupa ya. Oke, ini kalau yang mau daftar silakan, nggak juga untuk hari Sabtu ini. Kalau hari Sabtu itu ada kegiatan, saya mau tidur seharian misalkan. Oke, silakan seperti itu. Oke, ada yang tanyakan mengenai kegiatan tadi? Ini saya lebih banyak sharing pengalaman. Kak, boleh bertanya nggak, Kak? Boleh. Tapi ini mungkin agak keluar sedikit, Kak. Udah apa, silakan. Saya senang kalau yang ada curhat-curhat ini. Kan rencana kan pengen ngambil bimbingan sama Pak Deris, Pak, dan Komnets, pengen gabung ke Komnets juga. Itu caranya kayak mana ya, Kak? Ketok pintu ya. Sebenarnya welcome aja, silakan. Kalau ingin fokus ke TA biasanya kan, kalau yang sekarang ini kan kalian harus fokus ke TA, terus sebenarnya langsung saja misalkan kalian kalau ada Pak Deris lagi nggak sibuk, boleh buat janji
ya boleh buat janji. Jadi kalian mau diskusi apa ya, jadi kalian harus buka dulu diskusi, terus apa yang kalian ingin apa yang ingin kalian bahas seperti itu. Misalkan saya ingin Bapak menjadi pembimbing saya, atau saya ingin tertarik di bidang Comnets ini. Sebenarnya Comnets ini ada tiga konsentrasi juga dipecah ya. Ada heterogeneous network di bawah Pak Reza, kemudian ada distributed system juga ya di Pak Ahmad Herianto, information security di Pak Dery, seperti itu. Ya, Pak. Kalau tergantung kalian pengen ke yang mana, apakah sekarang ini ya, kalau kita ingin banyak ya dari kita itu milih dosen pembimbingnya itu, pertama ya karena mungkin baik ya, terus mudah dihubungi ya, terus ya pokoknya pandangan kita masing-masing personal itu beda kan. Itu kemudian ada cepat, ada yang bilang itu cepat ya kan. Sebenarnya cepat itu ini sih tergantung pandangan orang masing-masing sih ya. Misalkan cepat tamat itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau diri kita malas ya lama ya, kalau diri kita malas ya lama, seperti itu. Terus yang ketiga ya saya dua bayar, seperti itu. Nah kalau di Comnet sini saya juga di Comnet juga dulu ya. Kalau saya markas saya tuh di Layo, di Comnet Lab Layo ya. Saya yang dulu pertama kali nge-lab di Comnet itu, Lab Comnet Layo, sampai tiduk-tiduk di Lab Comnet, diganggu orang yang tidak terlihat hampir tiap malam ya. Itu kalau di Layo ya, tapi tidak tahu kalau di Palembang ya. Itu kalau kalian dengar dari Indralaya pasti itu. Nah situ hampir tiap malam itu ya. Pokoknya masa bodoh kata kita kan, kalau saya dulu masa bodoh, yang penting aku mau lulus kataku. Ya itu masa bodoh lah. Dewean dulu di lab itu, dewean sampai malam kan ya. Banyak gangguan lah, sepertinya gangguan itu kan ibarat pemanis lah dalam ini kita, dalam pengalaman kita. Ini kan ku ceritakan kan ke kalian ya, gerada geruduk ibarat tuh gangguan redak itu cuma uangnya dak kate itu. Nah itu kan, cuma alhamdulillah lulus. Saya lulus juga 5 tahun dulu saya S1 ya. S2 alhamdulillah nggak sampai lah 2 tahun ya, nggak nyampe 2 tahun alhamdulillah ya. Ada lagi kalau pengen gabung Comnet ya silahkan, nanti kita ada diskusi ingin tema apa seperti itu ya. Baik, berarti mungkin diatur jadwal dan temui beliaunya langsung mungkin Pak ya. Iya. Langsung saja, misalkan saya tertarik nih Pak, apa yang mesti saya lakukan ya. Kalau saran saya ya, mesti kalian sudah ada topiknya dulu nih, ya, ibarat saya ingin bahas ini Pak, nah, oke. Atau enggak saya ingin bahas 3 poin, misalkan ada di information security di apa misalkan ya, terus ada checklistnya ya, ada checklistnya. Jadi kalian juga ibaratnya tuh jangan juga kalian itu bawa pikiran yang kosong seperti itu. Pikiran kosong tuh nggak ada yang menjadi topik ingin dibawa kemana seperti itu. Lajunya nanti curhat, Pak saya mau Bapak jadi bimbingan saya, seperti itu. Itu enggak ya, kalian bawa topiknya itu, misalkan Pak saya tertarik tema riset saya itu membahas ini itu ya, ini itu, apakah Bapak berkenaan menjadi pembimbing saya untuk TA1
pokoknya untuk tugas akhir seperti itu. Ya, ke dosen lain misalkan saya tertarik di riset grup A, B dan C juga seperti itu juga kalian harus ngomong. Ya. Saya juga dulu di S2 juga seperti itu. Saya tertarik di bidang ini itu, boleh nggak profesor menjadi ini saya pembimbing, saya advisor, super advisor seperti itu. Oke, dia tertarik seperti itu. Dan kita juga harus improve juga kan, improve. Harus berani ngomong dan tahu adab, sopan santun dan tata krama. Kita sebagai orang Indonesia ini sudah melupakan yang namanya adab dan tata krama. Ya, kita banyak sekarang ini kita semua orang yang di atas kita, baik kakak tingkat, orang yang lebih tua dari kita, saudara yang lebih tua dari kita, terus guru, ya kita, banyak yang menghendaknya itu sama rata seperti itu. Padahal nggak boleh seperti itu, ya. Dari cara berperilakunya juga kita mensamaratakan seperti ya sesama kayak teman kita itu nggak boleh, ya. Jadi banyak ini sih, banyak saran-saran saya sih ya itu tadi, ya kalian harus tahu topik-topik yang ingin kalian ambil, ya. Mulailah dari sekarang, kalian harus pikirkan, ini tertarik, ini bagus ini yang si Roni tadi, ya ibaratnya sudah berpikir, oh aku mau skripsi ini, ya. Saran aku yang kalian lebih tekankan itu misalkan cari dulu di topiknya apa, pembahasannya apa, ya saya tertarik di bidang ini, cari kakak tingkatnya diskusi dengan ngambil tema tentang apa. Sekali lagi ya, kalian kakak tingkat itu kalian jangan kalian jauhi, ya. Oke. Ya Kak. Tetap kalian ya, karena juga orang yang lebih tua di senior itu penting gitu, ya. Bagaimana nanti kalian akan diskusi Kak misalkan kakak kemarin ngambil TA dengan siapa, oh ini deh, nah, kan tahu informasi dari mereka itu, ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Kak. Boleh. Perihal yang Halo? Perihal yang tadi sih Kak, yang mungkin sederhananya untuk yang bagian security tapi lebih ke wireless gitu Kak. Karena sudah ada judul dari yang sebelum-sebelumnya juga sudah bimbingan terlebih dahulu dengan Pak Reza itu bagian wireless. Nah sekarang terjun ke security tapi mengkombinasikan antara wireless dan security menjadi wireless security gitu Kak. Nah kira-kira itu gimana Kak? Oke, wireless security ya. Boleh sih seperti itu. Tinggal temanya apa, ya. Tema wireless security ya, tapi problem yang ingin kalian ambil itu di mana, ya seperti itu. Ya, jadi kita seperti ini ya, di S1 ini. Ya, kita anggaplah kita ada tema nih, terus kita cari ya wireless security misalkan. Ya, kita di S1 ini ada yang namanya untuk problem solving ataupun pemecah masalahnya itu apa. Nah, misalkan wireless security terhadap banyak sih, sign direct.
Oke, di sini ada keywordnya apa nanti ya. Nah ini buzzing logic, survei, banyak survei. Wow, ngeri sekali ini. Wah, intelligent based healthcare. Ngeri ini. Ngeri. Oh. Bentar. Nah ini ya ada WSN ya, kemudian wireless sensor network ya WSN ya, banyak sih ya. Jadi setiap IEEE juga IEEE saya nggak terhubung ke jaringan Unsri. Explore, sorry. Oke, ini banyak ya. Jadi pilih jurnal ataupun conference seperti itu. Ups, nggak masuk. Jaringan saya ini. Nah ini banyak ya. Ya, jadi banyak kalian. Jadi di sini kalian harus bisa geli ya. Kalau di kita itu ada problemnya, permasalahannya, terus ada metode untuk memecahkan problem tersebut. Ya, kayak survei ini nggak ini. Kan seperti itu, dan cari yang terbaru ya seperti itu. Nah, untuk metodenya itu ya ada algoritmanya apa misalkan seperti itu ya. Terus metode ya pemecahan masalahnya seperti itu. Kalian sudah belajar di ini ya, di TPKI ya. Seperti itu. Nah, emang semuanya itu bahasa Inggris ya. Jadi saya sarankan ya tetap jangan kalian apa namanya? Jangan dihindari bahasa Inggris itu ya. Jangan dihindari karena itu penting sekali ya. Jadi benar ya, misalkan kalau kalian tersasar dimanapun, misalkan di Malaysia, misalnya Malaysia untuk di Filipina misalkan, Filipina kalian nggak bisa bahasa native, bahasa aslinya, tapi kalian bisa bahasa Inggris, ya, ya tetap itu tadi, ya, tetap berfungsi, ya. Ya, tetap berguna bahasa Inggris itu. Saya dulu kuliah S2 di Taiwan, ya, saya nggak bisa bahasa Cina, bahasa Chinese di sana Chongwen, nggak bisa bahasa Chongwen, bahasa Chinese di sana beda, Chinese Tiongkok dan dengan beda bahasa ya, Republik Rakyat Tiongkok, terus Taiwan, Hong Kong, sama Macau itu beda bahasanya, ya.
beda, jangan salah loh. Tapi ada yang sama, ada yang sama dan ada yang beda, ya. Oke. Nah, bahasa ibunya itu bahasa yang Chinese tadi, Chinese Mandarin, Zhongwen, ya. Saya nggak bisa ngomongnya itu. Yang tahunya pokoknya bahasa sana tuh ini ada daging babi atau tidak, ada aja itu. Tapi bahasa sana itu yang aku tahu kalau mau makan gitu. Atau enggak ini khusus vegetarian atau enggak. Nah, cara saya ngomong dengan kawan ataupun orang-orang yang di sana ya bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Alhamdulillah saya bisa bertahan di sana. Ya. Alhamdulillah saya bisa bertahan. Ya, bahasa Inggris. Jangan kalian kesampingkan. Ya. Jangan kalian hindari seperti itu. Ini penting sekali. Ujung-ujungnya kalian juga nanti pasti berkutat dengan TOEFL sulit. Ya, selamat datang. Nah, fokuslah sekarang kalian. Jangan berhentilah kalian main-main. Ya. Tetap saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Kalau bisa cari kawan yang imbang punya semisi, pengen cepet tamat, nah itu susah. Ya, tapi carilah kawan yang lain. Ayo kita tamat tepat waktu. Nah, carilah kawan yang itu. Ya kalau bisa kalian sekelas tuh itu. Saya dulu bingung saya, ada kawan ngomong ke kalau pas di kosan tuh ya sama aja kita kan. Ayo kita tamat bulan Agustus ini. Ya mereka ayo ngomong benar. Yuk kita ini langsung kita buat ini. Ibaratnya tuh langsung bergebuk kan. Menyelesaikan laporan apa segala macam, bimbingan, kejar dosen, layo Palembang layo. Ya itu. Ya. Tes tupel saya 5 kali. Oke, tes tupel sulit 5 kali saya. Sudah itulah, alhamdulillah lulus selesai. TA2 saya ke sidangnya itu pembimbing 1 dan 2-nya itu beda. Pas saat pengujinya itu TA1 dan TA2 itu beda. Harusnya sama kan. Nah, itu. Alhamdulillah memuaskan seperti itu. Ya, itu pas S1. Penguji saya yang pertama itu Ibu Sri Desi dengan Pak Huda. Kemudian yang kedua itu Pak Bambang. TA2 itu Pak Bambang salah, sama Ibu Sri Desi. Itu. Ya. Ya saya langsung saja pokoknya oke. Pokoknya harus selesai lah pokoknya. Cari kawan yang sepikiran, ayo kita kayak gitu. Ayo gitu ya. Kasih semangat, misalkan ada yang satunya kawan kita melempem, ayolah bos, ayolah Jo. Ayo, aku bantu apa yang kurang. Nah, itu. Aku bantu baca ngeprint bayar. Nah, itu. Carilah, ayo. Kau butuh ini apa? Butuh kopi apa? Ayo aku buat kopi. Nah, itu. Biar dia semangat lagi. Ya. Ayo. Apa kemana gitu? Kemana kita malam ini? Makan pecel lele apa? Nah, itu. Ya. Karena itu kasih semangat juga. Ya. Ya itulah kami itu. Ayo kita kemana malam nih? Ya. Ayo tengah malam gitu. Keliling Puncak Sekuning. Itu. itu kami dulu itu. Tengah malam Puncak Sekuning itu. Serius. Bulan puasa, tapi pas lagi bulan puasa ngetes ilmu. Ya. Terus apa lagi cak mana? Pokoknya saling dukung lah. Ya, saling dukung, carilah kawan yang ibaratnya itu teman lah. Kalau bisa ya kawan-kawan sekelas ini ya bisa. Wah, aku masih harus menyelesaikan kuliah nih, ada ngulang misalkan. Ya tetap ikutin. Ya, tetap ikuti. Jangan menjadi alasan seperti itu. Ya. Oke, jangan menjadi alasan kalian
bahwa kalian ada masih ngulang apa segala macam itu ya, sama aja kita, sama ada yang masih ngulang, ada yang masih belajar ini itu. Saya juga masih belajar ya, banyak tugas, misalkan tugas juga ada seperti itu ya. Itu saran saya. Banyak saya curhat sih. Saya juga seperti kalian dulu, ya bingung mau gue gimana ya. Kalian juga harus survive gitu ya, survive ya. Kalian sesama kalian sekelas inilah pokoknya saling menyemangati ya. Ayo kita lulus bareng yuk, enak kan foto foto alumni ya. Mana aku share, aku foto dulu nah, foto saya wisuda ya. Kalau S1 ini nggak bisa wisuda barengan, sekelas langsung barengan bederup, nggak ada. S2 di saya ada. Ntar. Hmm, kalau di saya dulu graduation ada nih. Graduation di eh, mana ya? Kalau ini S1 saya ini. Ini satu. Ya, ini satu. Ya, satu. Cuma 2 orang. Satu orang. Itu angkatan 2000 angkatan atas itu. Mana ya? Nggak enak pokoknya. Serius aku nggak enak. Kalau wisuda sendirian. Nah, kalau S2 barengan saya. Eh, Ntar ya. Ini S2 ini. Ini S2 barengan. Oh, ini kurang sih. Ini yang datang duluan nih, tempat foto dulu. Ya, ini dari Afrika, Indo ya. Ini Thailand, India, Indo, Vietnam. Ya, ini kami bertiga ini wong Indo, wong Palembang ini. Wong Palembang galo, wong Kito galo ini. Ya. Nah, enak kan wisuda barengan Cah ini. Ya, Cah itu. Jadi ya saling mendukung lah. Ya. Oke. Ini bukan cosplay pakai baju wisuda, bukan. Ini wisuda beneran, tapi ini lagi foto lagi foto syuting ya. Ya gitu juga. Nah, ini lagi foto syuting. Aku pakai ini kan. Ini pakai training kayak jeans. Dan pas upacara wisuda aku cuma pakai training aku. Jujur saya pakai training. Ya, training dan celananya training seperti itu. Enak kok. Ya. Dan di sana wisudanya wisuda duluan baru sidang. Hehe. Wisuda duluan baru sidang. Oke. Ada yang tanya kan?
banyak sharing kita nih. Ya, pokoknya semangat lah. Ya, semangat. Atur waktu buat checklist. Minggu ini harus ada progres, minggu ini harus ada progres. Ya, itu. Per minggu harus ada progres. Progres. Oh, hari Minggu ini aku harus ketemu dosen pembimbing ini, atau enggak minggu ini aku harus sudah ketemu judul atau topik, ya itu. Ya, mulailah. Semuanya bisa kok, bisa melalui itu asalkan bergerak. Ya, semangat. Ya, saya bisa sharing seperti ini sudah merasakan, ya, sudah merasakan apa jadi orang yang jauh dari orang tua, mandiri, hidup tanpa orang tua, itu jauh, maksudnya jauh dari orang tua, itu mencari duit sendiri, mencari uang untuk bayar kuliah S1, mencari uang untuk cari beasiswa S2, itu semangat, ya. Kalian juga harus bisa lah, ya. Oke, ada yang tanyakan? Jangan lupa ya kalian tetap ya tanya juga ke kakak tingkat. Itulah penting, dekat dengan kakak tingkat, bisa sharing. Saya juga kakak tingkat kalian ya. Kalau saya silahkan tanya, ya. Kalian pasti malu-malu kalau kalian, oh saya takut dengan Kak Anda. Biasa aja sebenarnya. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Curhat, silakan. Izin nanya Kak. Boleh. Nanya soal ini Kak, apa topik itu sebenarnya kalau untuk tugas akhir Kak. Topik itu sebenarnya kita pertama itu menentukan baik dulu terus jalani, atau waktu nentukan itulah udah harus tahu Kak outputnya apa, atau gimana Kak? Oke. Misalkan ya, kalau kita nggak ada topik nih, ibarat nggak ada ide ya, ada berapa kemungkinan. Pertama, kita tanya dulu ke pembimbing yang ingin membimbing kita seperti itu. Apakah dosen tersebut ataupun pembimbing tersebut ada judul atau topik? Enggak, seperti itu. Nah, kalau kita nanti sudah dapat, sudah dikasih topiknya apa ya, kita cari sekarang. Kita googling, cari di sumber-sumber penyedia paper ataupun jurnal. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga nanti melanjutkan, kalau dari pembimbingnya melanjutkan ide baru dari TA-nya kakak tingkat. Tapi ide baru ya, bukan mengcopy ataupun bukan melakukan plagiat ataupun bukan melakukan duplikasi gawean, ya, tapi melanjutkan hal yang baru ya dari tugas akhir kakak tingkat. Misalkan tugas akhir kakak tingkatnya metode A, nah kita metode B, problemnya itu beda ya, yaitu tapi data yang digunakan itu sama. Nah, seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Ya. Terus misalkan kalau kita sudah ada ide nih, bisa kita diskusikan dengan pembimbing. Apakah pembimbing bisa membimbing kita atau enggak, seperti itu. Ya. Seperti itu sih. Kalau yang sekarang ini kita cari juga ide ataupun topik yang ingin kita kerjakan, seperti itu. Apa yang ingin kita kerjakan
saya ingin fokusnya di mana, ya. Saya diskusi, saya tanya-tanya dengan kakak tingkat, ya. Misalkan kalian ini angkatan 2000 berapa kalian? 2018. 2018, ya di atasnya 2017 ya. Ya, tanya misalkan, kak, misalkan, ya. Kalau saya dulu ya itu ngomongnya, kak, ya. Kalau kalian kan nggak tahu juga apa sekarang ini. Tanya, kak, cak mano kak ini dosen ini baik ya? Bagaimana untuk bimbing? Terus misalkan dari sudah dapat ini, sudah tahu nih, sudah dapat topik dari pembimbingnya. Tanya juga ke kakak tingkat, kak kemarin bahas topik ini enggak? Nah, itu boleh saya baca enggak skripsinya? Bukan duplikasi, saya baca kan, tahu strukturnya cak mano, nah, topiknya bagaimana, nah, pemecahan masalahnya bagaimana, cak itu flowchartnya cak mano, nah, situ. Itulah pentingnya kakak tingkat. Kalian juga cak itu juga dengan adik tingkat kalian. Bantulah ibaratnya. Ya, bantu. Misalkan kakak tingkatnya enggak galak bantu, ya cari cari juga ibaratnya kakak tingkat yang di atasnya lagi, misalkan kalau belum lulus. Ya. Tapi rata-rata sudah lulus sih. Ya. Cari dengan orang lain, misalkan yang ataupun di forum ataupun di grup mana, misalkan seperti itu. Bukan bantu kita mengerjakan, ya, bukan membantu kita mengerjakan, tapi membantu kita untuk problem solving apa yang mengganjal di pikiran kita, seperti itu. Ya. Dan permasalahan di kita ini susahnya juga nanti itu ada yang namanya tanda kutip ya minta bantuan orang lain mengerjakannya. Yang penting hasilnya jadi. Nah, itu paling sebenarnya itu cuman ya. Itu yang banyak sih di mahasiswa itu. Nah, susahnya nanti dia pas di sidang itu dia bingung dia karena sudah ya itu tadi kan sudah dibantu dibuat oleh orang lain, ya nanti pas sidangnya susah di dia, ya. Jadi mulailah sekarang lah kalian dari beberapa mahasiswa ini, mulailah sekarang, jangan menunggu lagi, jangan menunggu semester depan, ya mulailah. Sudah di KRS-nya sudah ngambil TA1 TA2 belum? Belum, Kak. Belum ya? Belum, Kak. Ya berarti sudah ini dulu, sudah ngicuk pembimbing dulu. Tidak apa-apa, lanjut galang. Ibaratnya. Oke, kapan lagi semester depan baru sudah TA1. TA1 lo sudah ya 1 semester lah. 1 berapa bulan itu enggak inilah pokoknya. Kalian cepatlah waktunya berlalu. Cepat nih malah. Nggak sadar kan lah habis semester. Serius aku. Apalagi kalau kalian ini tidak bergerak sama sekali, nah lah ini semester akhir aku, no, baru bergebuk, ya, baru bergebuk susahnya. Ya, kalian tidak apa-apa, misalkan mager, asalkan lagi buat laporan, kayak itu kan, depan laptop, ngetik laporan, kayak itu namanya mager. Ya. Mager bermanfaat. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Nanti kalau saya harap ya kalian bisa wisuda bareng lah. Saya wisuda S1 juga, cuma saya sendiri. Angkatan saya, sekelas saya. Nah, kalau bisa ya barengan, jarang loh yang barengan.
pasti nanti ada yang ketinggalan, itu. Bantu supporting motivasi, itu. Bukan bantu dia mengerjakan, maksudnya. Pak ya semangat, nah itu tadi. Pak ya ngapa kemana-mana gitu. Pak ya sudah ini aku rewangi kau gawe itu, nah itu. Ya. Jakate kan kalian support itu, kawan mas supportnya itu kan jakate jadinya. Langka, ada enggak kalian? Langka wongnya itu. Pak ya misalkan itu. Lagi ngapa kemana? Ngapa lagi pening misalkan. Pening jo tugas. Pak ya. Apa gitu? Mana gitu? Minum kopi apa? Nah, udah itu, sudah sambil gawe ke kan. Nah, sudah ada itu. Ujungnya main. Oke, mana? Kalian lah besar juga kan, lah tahu lah mana baik dan buruk kan, mana yang harus jadi prioritas, mana yang bukan menjadi prioritas, ya. Tahulah kalian mana yang sudah tahu baik dan buruknya. Tidak perlu saya jelaskan lagi lah sebenarnya. Cuma saya mengingatkan ya itulah ya. Saya mengingatkan supaya ya kalian itu tadi cepat lulus, selesai. Ya. Tidak hal yang tidak mungkin kalau kita bekerja keras sungguh-sungguh, ya. Kita ini banyak kendalanya sekarang, terutama di COVID ini banyak kendalanya, terbatas kita kalau mau bergerak, ya. Jujur. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Semangat ya. Doakan Kak. Ayolah. Amin. Oke, kita lanjut lah sini. Kalau nggak ada. Hampir jam 5 lah kita selesai. Oke. Nah, di sini untuk monitoring ya, ada agen manager dan monitoring application ya. Jadi di sini komponen-komponennya untuk network monitoring system ya. Oke, jadi balik lagi fokus ke sini. Oke, jadi di sini ada monitoring application atau aplikasi monitoring. Ini termasuk fungsi dari network monitoring ya. Jadi kita bisa melakukan memantau dari user ya, ataupun bisa terlihat oleh user seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat monitoring performa, fault monitoring, kegagalan ya, monitoring accounting. Accounting ini maksudnya secara statistical terhadap resource-nya ya. Kemudian di sini ada manager function, modul untuk modul pada network monitor. Kemudian bagaimana kita memperform ataupun pada basic function pada ini ya, pada monitoring ya, untuk mendapatkan ataupun retrieving informasi ya dari elemen lainnya. Kemudian agen function di sini mengumpulkan dan merekam informasi manajemen untuk satu atau lebih network elemen. Di sini untuk melakukan komunikasi pada komunikasi ya terhadap informasi ke monitor seperti itu. Manage object. Nah, ini objek yang di manage maksudnya itu ya, itu merepresentasikan resource ataupun device ya. Kemudian pada aktivitas pada device ataupun resource tersebut. Kemudian monitoring agent. Nah, di sini ya sebuah additional ataupun modul tambahan ya tentang ataupun mengenai informasi statistik ya. Oke, jadi di sini bisa kita melakukan generate ataupun menghasilkan laporan ataupun summary, rangkuman ya, dan melakukan statistical analysis ya, ataupun menganalisis secara statistik dari informasi ataupun manajemen informasi ya. Nanti kalau beberapa tools hampir kayak dashboard ya, misalkan di sini dashboard network monitoring. Nah ini, oke. Ya.
Ya ini coba kita. Nah ini ya hampir seperti ini ya. Ini apa namanya, JF Island Guard. Kemudian ada banyak ya toolsnya. Oke. Ini ada Nagios, ya, Nagios juga tahu, saya dulu Nagios. OpenNMS juga tahu. Kemudian Capsa, ini Capsa. Kemudian di sini ada Telerik Fiddler, Xenos, PRTG, ini saya tahu ini. Splunk, nah ini Splunk juga. Ya. Banyak Wireshark juga untuk analisis. Oke. Jadi banyak ya tools-toolsnya untuk melakukan monitoring ya. Nah, dari sini dashboard ini banyak informasi yang akan kita dapatkan nih, seperti bagian interface, MAC, IP, ya. Kemudian di sini ada beberapa traffic statistical, ya. Di sini ada traffic graph-nya, ya. Jadi per time-nya, ini per waktu dan per kapasitas dari bandwidth traffic-nya, ya. Ini per bytes, ya, per megabytes di sini. Oke, jadi di sini bentuk yang sudah diarsir, ini yang kalau ini secara grafik, yang tidak ya, secara line pokoknya. Nah, ini untuk IP address. Oke, IP address dari alamat IP mana yang sering diakses, kemudian di sini bisa kita lihat protokol pada masing-masing service seperti itu. Oke. Nah, ini konfigurasinya ya. Kalau kita lihat untuk konfigurasi pada network monitoring, ya. Nah, di sini dari sisi manage resource, ya, pada manager system. Jadi di sini ada monitoring application, manager function, login function, dan manage object di sini. Kemudian di sini kalau dari resource ataupun dari sumber agent system, ya ada di sini ada monitoring application, kemudian di sini ada manager function yang di atasnya tadi, di atas sini, kemudian di sini masuk ke jaringan subnet box dan ataupun internet. Di sini ada agent function dan manage object. Ya, oke, sampai ke sini juga. Ya, nah untuk konfigurasi ini contohnya ataupun penjelasannya. Nah, ini untuk network monitor itu termasuk dari agen software, ya, dan objek yang di manage, ya, ataupun set dari objek yang di manage. Oke, kemudian di sini ada monitor, ya, untuk melakukan pemantauan dari jumlah, ya, network traffic, ya, yang masuk dan keluar, ya. Kemudian ada external monitor, yang di sini bagaimana kita melakukan remote, ya, remote monitor itu termasuk dari satu atau lebih agen, ya, traffic, monitor traffic pada sebuah network. Proxy, ya, itu network element, ya, yang tidak di-share pada jaringan network, apa namanya, jaringan manajemen network protokol, ya, terhadap network monitor. Oke, sampai sini ya, mungkin nanti kita akan lanjut minggu depan dengan Pak Deris nanti. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini saya tanya dulu apakah bisa diaksesnya. Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya ingin kalian mengaktifkan webcam.
Oke, 1, 2, 3. Ini Haji Salahuddinnya dulunya ada kakak tingkatnya di Ilkom enggak dia nih? Ada yang mirip soalnya. Kakak Oh, enggak saudara ada. enggak ada ya? Pak. Oh, enggak ada ya. Soalnya dulu ada yang mirip. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ya, tetaplah selesaikan lah ya. Oke, sudah. Ya, cari topik ininya, bukan ini, bukan orang yang bernama Taufik. Topik, judul, tema, ya. Ya, yang berkaitan dengan skripsi, tugas akhir seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.